teman-teman, jumpa lagi di channel Auto Product. Kali ini gue penasaran nih, gue pengen ngebahas soal engine cleaner. Di video-video sebelumnya itu kita udah bahas kan, ada beberapa engine cleaner ya, cairan engine cleaner. Ada yang model foam, ada yang model cairan. Nah, gue pengen tahu nih seberapa efektif ya model foam sama yang model pakai cairan ini. Nah, ini di depan gue udah ada dua produk yang pernah kita uji, yaitu keluarannya Blue Champ sama satu lagi keluarannya Swiss dari buatan lokal ya. Kalau Blue Champ ini kan buatan Jerman. Nah, kita akan coba cari mobilnya kira-kira yang udah jarak tempuhnya udah di atas 50.000. Sebelumnya nanti kita akan lihat kondisi ruang bakarnya menggunakan endoskopi. Nanti antara silinder 1 sama silinder 2 kita menggunakan cairan engine cleaner yang berbeda. Nah, setelah kita aplikasi, kita akan lihat bagaimana hasilnya, efektifan yang mana model foam sama yang model cleaner. Oke? Tapi sebelum kita mulai praktek, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya bagi yang belum. Yuk, mari kita langsung praktek. Wah, ini ternyata ada bosnya Auto Traveling. Kenapa mobil lu? Kayaknya tarikannya udah nggak enak nih. Waduh. Ciri-cirinya apa? Apa sering ngelitik atau gimana? Tarikannya udah berkurang, mungkin udah banyak kerak mungkin ya di dalamnya ya. Wih, butuh dibersihin nih ke ruang. Wah, kayaknya emang harus digurah. Nanti kita coba cek ya. Wah, ini teman-teman, ini kita udah dapat ini nih, dapat mobilnya. Nanti kita cek dulu. Korbannya udah ada ini. Ternyata mobilnya bosnya Auto Traveling. Kita lihat kilometernya 56.000. Udah 56.000. Oh. Kalau bahan bakar sering pakai apa? Bahan bakar pakai Pertamax. Pertamax. Pertamax sesuai anjuran kan biasa. Oh ya, ini karena LCGC ya. Oke, nanti teman-teman kita akan coba bongkar covernya, bongkar filter udara, terus businya dibuka dan kita akan cek ruang bakarnya seperti apa menggunakan endoskopi. Nah, ini juga untuk pembuktian mobil yang sering menggunakan Pertamax, apakah kondisi ruang bakarnya lebih bersih atau tidak. Kita akan buktikan sendiri. Ya, sekarang kita lagi mau proses buka filternya dulu. Nah, tuh kebuka. Wow, kita cek kondisi pembakaran, kondisi busi. Udah agak sedikit hitam-hitam nih. Ini mesinnya sih masih bersih. Ini mobil tahun berapa ini, Pak Toncil? Kalau mobil rakitannya 2017. Pemakaiannya Januari 2018. Artinya ini baru sekitar 2 tahun lebih ya. Udah jarak tempuhnya udah mencapai 55 ya tadi, 56.000 km. Nanti kita akan lihat kondisi ruang bakarnya seperti apa ya. Nanti diintip dulu pakai endoskopi. Kita cek per silinder kondisi ruang bakarnya. Ya, oke teman-teman, yang tadi Carbon X ini seperti di video-video sebelumnya, ini bisa digunakan untuk macam-macam fungsi ya. Jadi buat bersihin busi, terus untuk bersihin turbo pun bisa. Ini juga selain bisa buat gurah mesin bensin, juga buat gurah mesin diesel. Nanti videonya bisa teman-teman lihat di link yang kami lampirkan. Perlu teman-teman ketahui ya, kalau misalnya busi kita udah banyak karbon atau kerak di elektrodenya, itu sangat tidak disarankan untuk disikat atau diamplas karena akan mengikis bagian elektrodenya. Kalau udah sampai terkikis, justru nanti percikan apinya jadi nggak bagus lagi. Ini apalagi ini busi iridium ya. Ini buat LCGC businya iridium. Nah,
cukup bisa menggunakan cairan engine cleanernya Blue Gem ini, disemprot, didiamkan aja sekitar beberapa menit, nanti dia akan rontok sendiri, maka nanti benar-benar bersih. Jadi setelah direndam cukup dilap saja bagian yang tadi kotor. Nih tuh, lihat tuh, coklat-coklatnya udah nongol. Nah, lihat nih teman-teman ya, ini cuma cukup direndam, nggak perlu digosok-gosok pakai sikat kawat maupun pakai amplas, tinggal dibersihkan pakai tisu aja. Ntar kita lihat seberapa bersih ya. Jadi kayak busi baru lagi, tanpa perlu digosok-gosok, tanpa perlu diamplas. Jadi kerak-kerak yang tuh, lihat tuh, kerak-kerak yang nempel di busi. Nanti bisa untuk bagian dalamnya disemprot aja pakai kompresor. Setelah itu ya, busi direndam tuh hitamnya kayak gitu. Nah ini teman-teman, ini adalah alat endoskopinya, jadi buat mengintip ruang bakar. Ini di sini ada kameranya. Oke, jadi tinggal masukin aja ke dalam ruang bakar. Oke tuh teman-teman bisa lihat ya, ini di atas ini udah mulai banyak karbon nih, hitam-hitam nih samping-samping itu tuh kelihatan nih. Di tengahnya sih masih agak-agak putih-putih dikit, tapi mungkin ini karena cahaya lampunya kamera ya. Iya, betul. Tapi hitam-hitam ini udah menunjukkan udah banyak kerak. Padahal sering menggunakan bensin oktan 92 aja masih menimbulkan kerak ya. Oke, kita lihat silinder 2. Oh, sama aja nih kondisinya tuh kayak tadi. Kelihatan ya? Kelihatan. Jadi keraknya cukup merata ini. Oke, silinder 3. Nah, ini dia nih, kelihatan nih. Sama ya. Tuh, kerak-keraknya banyak ya, hitam. Nanti kita akan bandingkan setelah kita gurah menggunakan dua macam cairan, mana yang lebih bersih kepala pistonnya. Oke, silinder 4. Oh, sama aja kondisinya kayak tadi ya. Jadi kerak yang ada di silinder 1 sampai silinder 4 itu udah mulai merata. Oke, kita akan lakukan gurah mesinnya menggunakan dua macam cairan. Ini teman-teman, kita akan coba menggunakan cairan engine cleaner keluarannya Suez. Kita akan masukkan ke silinder 1. Nanti di sebelahnya menggunakan yang model foam keluarannya Blue Gem. Kita akan buktikan seberapa efektif yang model cairan sama yang model foam dalam membersihkan ruang bakar tadi ya. Oke. Ya. Pokoknya sampai sebatas dia nongol. Ada tuh. Oh, lihat. Ya. Nah, sampai di atas dan nih sampai dia nongol di atas lubang busi udah cukup. Kita diamkan sekitar 15 menit. Sorry, dua silinder ini kita menggunakan cairan yang model cair ya, engine cleaner yang model cair. Oke, sekarang untuk silinder 3 dan 4 kita menggunakan yang model foam keluarannya Blue Gem. Ini karena dia sudah ada aerosol, jadi sudah bertekanan, jadi tinggal kita semprotkan dari pembelian ini udah sama berikut selang ya Pak? Ya. Harganya berapa Pak yang untuk K1, K2? 475 satu set. 475.000. Satu ini bisa untuk 2 mobil guys. Kalau yang model cairan kan karena perlu banyak mungkin bisa lebih. Ini langsung naik. Wih, tuh lihat Kotorannya langsung naik. Buset, kotorannya langsung naik. Widih, kotor bener tuh guys. Oh, itu lihat tuh. Ini yang model cair juga langsung bereaksi tuh, lihat gelembung-gelembungnya tuh. Dan udah warna coklat, lumayan ampuh juga ya buat ngebersihin. Yang silinder 2 kayaknya kurang dikit Pak, mungkin karena posisinya. Ini salah satu keunggulan maupun kekurangan dari model cairan. Ketika piston berada di posisi TMB, dia membutuhkan volume cairan yang lebih banyak. Tuh, ini aja udah diisi banyak tapi belum nongol juga di ujung lubang busi. Sementara kalau model foam kan karena dia ngembang sendiri, dia bisa langsung menutupi sampai ke area kubah kepala silinder. Makanya untuk tadi satu kaleng ini bisa digunakan
2 sampai 3 mobil ya, tergantung jumlah silindernya berapa. Oke teman-teman, sekarang udah 15 menit. Nah ini udah nggak bereaksi ya, jadi cairan yang kelihatan sampai ujung lubang busi udah nggak gelembung-gelembung lagi, berarti udah nggak ada reaksi. Nah ini juga model foamnya juga udah turun, jadi sudah waktunya kita untuk lakukan gurah. Nanti kita akan bandingkan seberapa banyak kotoran yang mampu diangkat yang jenis cairan sama yang model foam. Oke, ini yang silinder 1 digurah yang menggunakan cairannya keluaran Suez. Tuh hasilnya ini teman-teman, lumayan hitam. Nah ini yang silinder 2 masih menggunakan cairan Suez. Udah hitam gini saudara-saudara, udah 56.000 km, dan bahan bakar selalu menggunakan Pertamax, tapi sesekali diisi Pertalite. Dan hasilnya keraknya sudah lumayan banyak. Kita lihat ini untuk kondisi kepala pistonnya cukup udah lumayan bersih ya, menggunakan engine cleaner model cair. Nanti kita akan intip langsung menggunakan endoskopi. Oh, masih banyak saudara. Banyak nih. Tuh, cairannya lumayan banyak ya. Tuh. Di silinder 2 karena Ini kerak-keraknya nih. Iya. oh tuh. Nah ini keraknya kalau ini kan nggak pakai pelumas nih. Jadi tambahin pelumas. Kalau yang Carbon X itu ada pelumasnya. Kalau kering itu sabunnya terjadi monoxide. Bakar hammer itu bisa jadi. Keraknya kali ya. Iya itu Ya, kerak. itu yang ini kasar-kasar nih. Itu keraknya. Oh teman-teman. Ini safety-nya gimana kalau yang lama? Yang beda. Beda itu. Beda apa namanya? Beda cairan. Safety-nya ada nggak? Safety-nya maksudnya kayak gimana Pak? Kayak di Carbon X, yang Carbon X itu ada untuk safety itu. Keamanan piston itu pakai K2. Oh, untuk ininya, untuk kandungan ada pelicinnya. Pelicinnya. Kalau yang keluaran Suez itu menurut produsennya dia memang udah ada kandungan Ada kandungan, pelicin. Jadi kalau dipegang nanti akan Iya. kerasa licin. Ya. Ya. Oke Pak. Oke. Ya. Oke, kita buang sekarang yang ini. Kita akan bersihkan botolnya biar nanti kita akan tahu perbandingannya ya. Kalau ini kan karena model cair tuh, udah hitam semua ya. Boleh. Licin. Ada licin kan? Licin kan? Ya bau, kayak ada bau. Ya namanya cairan kimia. Kita bersihkan dulu dan kita akan sedot yang menggunakan Blue Chem K1. Oke, sekarang guys kita akan mulai menyedot yang menggunakan jenis foam, yaitu keluarannya Blue Chem yang K1. Jadi dia ada dua macam, jadi K1 sama K2. Nah, kita lihat. Wih, kotor juga sama. Ada tuh keras-keras ini. Tuh, ini yang kasar-kasar teman-teman. Kasar-kasar itu kerak-kerak yang udah keras. Jadi dia karena nggak bisa diencerkan halus, dia langsung terangkat. Nah, nanti kita akan intip pakai endoskopi kondisi pistonnya udah bersih atau tidak. Mobil pemakaian udah jarak tempuh 56.000 km, keraknya sudah banyak. Meskipun bahan bakarnya lebih sering menggunakan Pertamax atau yang oktan 92. Jadi jangan mengira bahwa menggunakan bahan bakar dengan oktan lebih bagus atau lebih tinggi bebas kerak, tidak, tetap menimbulkan kerak. Dan ini sudah buktinya. Kita lihat kondisi silinder 1 yang menggunakan carbon cleaner model cair. Nah, ini kondisi pistonnya nih. Udah lumayan bersih tapi masih ada hitam-hitam. Tapi cukup bersih lah ya. Lumayan bersih lah ya, nggak kayak tadi yang hitamnya merata ya. Ini udah kelihatan ada
material aluminiumnya udah kelihatan. Lebih bersih lah daripada yang tadi. Oke, kita langsung ke silinder 3 aja Pak. Ini yang menggunakan Blue Champ K1. Wih, ini lebih bersih lagi. Sekarang kita menggunakan Carbon X K2 untuk membilas hasil pembersihan dari K1 tadi ya. Ini fungsinya selain membilas juga untuk memberi pelumasan pada dinding silinder dan samping-samping dinding pistonnya. Jadi ketika mesin dihidupkan tidak terjadi friksi yang berlebihan. Jadi sama halnya ketika kita sudah menggunakan oli. Oke teman-teman, ini kita akan lihat ini kan selangnya udah berikut dalam pembelian ya. Nah, model semprotannya dia modelnya kayak gini, menyebar. Nah tuh, jadi fungsinya dia untuk mengenai semua dinding silinder. Jadi ketika mesin dihidupkan, gesekannya lebih halus, maksudnya friksinya lebih sedikit. Oke, Dimasukin. Ya, dimasukin aja. Oke. Jadi fungsi dari cairan K2 ini dia untuk membilas sekaligus melumasi. Oke, didiemin juga 15 menit. Didiemin selama 15 menit juga. Iya. Oke, sekarang ini yang K2 teman-teman. Oke, kita lihat ya K2. Jadi cair ya. Karena dia sudah proteksi, intinya ada proteksi untuk proteksi dinding silinder sama pistonnya. Nah, teman-teman lihat ya, karena silindernya tadi udah bersih sama K1. Jadi yang untuk K2 ini dia sifatnya cuma ngebilas plus dia memberikan pelumasan pada dinding silinder dan dinding piston. Jadi tadi mobil Toyota Calya gua sudah digurah mesinnya, kerak-keraknya udah diangkat. Sekarang gue lagi coba di jalan tol mau pulang. Performa yang gue rasakan memang dia lebih responsif dibanding sebelumnya. Karena mungkin karena mesinnya sudah bersih tadi, jadi pembakarannya lebih sempurna, mesinnya juga lebih enteng. Nah, untuk yang ingin performa mobilnya kembali, sebaiknya sih rutin menggunakan produk-produk untuk kurang mesin itu. Kerak-keraknya diambil semua. Itu aja dari gua. Selamat mencoba. Ya, oke teman-teman, tadi udah lihat kan bagaimana hasil penggunaan carbon cleaner yang model cairan maupun yang model foam. Jadi masing-masing punya sisi plus minus lah. Yang model cairan keluaran ses itu memang terbukti cukup efektif untuk mengangkat karbon yang ada di ruang bakar. Tapi dia membutuhkan volume cairan yang agak banyak, karena apalagi ketika piston berada di posisi TMB, karena cairan yang kita perlukan untuk masuk ke ruang bakar sampai mengenai kubah kepala silindernya akan lebih banyak. Sehingga mungkin untuk satu mobil yang kayak Calya ini mungkin membutuhkan sekitar ya 2 botol lah. Dan kalau di total mungkin harganya kalau satu botol misalnya 150-an itu ya kita butuh 300.000. Sementara yang model foam keluarannya Blue Champ harganya memang cukup gede, yaitu satu paket untuk K1 dan K2 itu dijual harga HET-nya itu eceran tertingginya cuma sekitar 475.000. Tapi karena dia model foam, jadi tidak butuh banyak ya. Jadi kita semprotkan sedikit, dia akan berubah menjadi busa, dan busa itu akan naik sampai ke kubah kepala silinder untuk membersihkan kubahnya juga. Jadi dari hasil penggunaan satu botol K1 itu bisa digunakan untuk 3 mobil. Jadi sebenarnya secara hitung-hitungan hemat juga. Oke, itu tadi hasil perbandingan antara penggunaan cairan carbon cleaner model cairan dan model foam. Oke, jangan lupa untuk share tayangan ini pada yang lainnya jika Anda anggap tayangan ini bermanfaat, dan silakan juga memberikan saran maupun kritikan
agar kami dapat membangun channel ini lebih baik lagi ke depannya. Sip, tunggu saja tayangan-tayangan kami berikutnya yang pastinya tak kalah menarik. Oke, salam jumpa, salam otomotif.